the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Through it all. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Dia yang beri kelegaan. Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Dia beri penghiburan. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Amarah-Mu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung
sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. The blood of Jesus, what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Hey. Say this, for my heart and this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this my plea, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone. Nothing can for sin atone. Nothing but the blood of Jesus. None of you that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Woo! Yeah. Say this. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Glory, glory, glory. This I sing. Nothing but the blood of Jesus. All my life my cry shall be saved. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Everybody say, nothing but the blood of Jesus. Nothing, nothing but the blood of Jesus. One more time, say, nothing but the blood of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Puji syukur karena kita memiliki waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Marilah kita siapkan hati kita di dalam waktu teduh di hadapan Tuhan, dalam doa pribadi kita sebelum kita menyembah Dia. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang sudah menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita menyembah Dia dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita datang menyembah Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, datanglah kepada Tuhan, memohonlah ampun akan segala dosa yang telah engkau perbuat. Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihani kita. Ia menyelamatkan kita melalui Roh Allah yang memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita. Pengampunan dosa, ridha
Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh setia kepada kami, meskipun seringkali kami tidak setia kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tiada pernah berhenti Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberikan roh-Mu kepada setiap kami, untuk kami boleh berjalan di dalam rencana-Mu. Biarlah kami boleh berjalan di dalam kebaikan Tuhan, boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam-Mu. Hanya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah petunjuk hidup baru. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari jemaat yang terkasih, saya mengundang untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pernyataan iman Eksodus yang berbunyi demikian. Kami percaya bahwa setiap kata dalam seluruh naskah asli Alkitab adalah diilhamkan oleh Allah, sehingga tidak mengandung kesalahan apapun, baik dalam hal iman, etika, sejarah, maupun ilmu pengetahuan. Karena diilhamkan oleh Allah, Alkitab merupakan standar kebenaran dan otoritas tertinggi dalam seluruh aspek hidup orang percaya, baik dalam hal doktrin maupun praktek hidup. Kami percaya kepada Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dalam kedaulatannya yang mutlak dan pengetahuannya yang tak terbatas telah menetapkan sejak kekekalan segala sesuatu yang akan terjadi. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal, sebagai juru selamat satu-satunya yang telah dan akan mendamaikan setiap orang pilihan dengan Bapa. Pendamaian itu hanya bisa dicapai melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kami semua mempercayai dan dengan sangat rindu menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia dalam kemuliaannya sebagai Hakim Agung, yang akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada namanya ke dalam neraka kekal, dan yang akan memberikan kehidupan penuh kebahagiaan di surga kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Kami percaya kepada Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Tritunggal, yang melahirkan kembali setiap orang pilihan melalui kuasa Injil, memberikan iman kepada mereka, dan memimpin mereka dalam pengudusan hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Kami menyadari bahwa semua manusia di luar Kristus adalah hamba dosa yang tidak mungkin bisa mencapai standar kekudusan Allah, dan dengan demikian tidak mungkin bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Kami mengakui gereja universal yang merupakan persekutuan orang percaya di segala tempat dan abad, yang mengambil komitmen untuk mencintai ibadah dan terlibat dalam pelayanan di gereja lokal, serta terus-menerus membangun kehidupan kerohanian pribadi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa gereja harus memprioritaskan dan terlibat secara aktif dalam misi Allah guna mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Mari, pada saat ini kita datang memuji bersorak-sorai bagi nama Tuhan atas rahmat-Nya yang indah. Rahmat Yesus yang indah, rahmat Yesus yang indah, hapuskan
menghapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Rahmat Yesus yang indah pada yang tersesat. Siapa yang mau percaya dapat keselamatan. Belenggu dipatahkannya dan beri kelepasan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Indah, mulia rahmat-Mu bagiku. Sepanjang hidup ku puji nama-Mu. Indah, mulia rahmat-Mu bagiku. Sepanjang hidup ku puji nama-Mu. Rahmat Yesus yang indah pada yang berdosa. Bersandarkan kuasa-Nya, ku jadi milik-Nya. Ku diberi sentosa-Nya dan berkat yang kekal. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Indah, mulia rahmat-Mu bagiku. Sepanjang hidup ku puji nama-Mu. Indah, mulia rahmat-Mu bagiku. Sepanjang hidup ku puji nama-Mu. Indah, mulia rahmat-Mu bagiku. Sepanjang hidup ku puji nama-Mu. Indah, mulia rahmat-Mu bagiku. Sepanjang hidup ku puji nama-Mu. Ku puji nama-Mu. Ku puji nama-Mu. Haleluya, biarlah setiap hari kita terus mengucap syukur atas kasih Tuhan yang indah kepada kita. Lord, forgive us for our pride when our faith becomes assumed, dressed in righteous deeds to hide all the stains below. We have judged your sons and daughters for the sin that is our own. May we now forgive each other and lay down our stones. Forgiven through the blood of Christ, we are forgiven. Lord, forgive us for our love of the things we wish to own. We forsake the visible
our greatest treasure is in you alone. Forgiven, forgiven, through the blood of Christ we are forgiven. Forgiven, forgiven, through the blood of Christ we are forgiven. Lord, forgive us for our shame when we can't release the past, when we're quick to take the blame, but forget we're free at last. We are for your sons and daughters, for the fear we don't belong. Give us eyes to see each other through your only Son. Forgiven, forgiven, through the blood of Christ we are forgiven. Forgiven, forgiven, through the blood of Christ we are forgiven. Through the blood of Christ we are forgiven. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sekali lagi. Kami tahu ini adalah bentuk kebaikan-Mu bagi kami, karena Engkau mengetahui betapa lemah, terbatas, dan berdosanya kami ya Tuhan. Hati kami seringkali jauh dari kesenangan-Mu, dan pikiran kami seringkali menyimpang dari kemuliaan-Mu. Karena itu kami bersyukur dan kami menantikan firman-Mu untuk mengarahkan kami kembali kepadamu, supaya kami menyadari bahwa kami diciptakan untuk memuliakan Engkau dan untuk menikmati Engkau selama-lamanya. Kami menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sungguh menantikan dan membutuhkannya. Terima kasih, kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur, dan tiap minggu saya selalu mengatakan hal yang sama kepada kita, bahwa kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus mengasihani kita, karena Tuhan tahu betapa lemahnya saya, betapa lemahnya saudara, dan Dia terus memberikan firman-Nya kepada kita semua. Nah, sebagaimana kita sudah ketahui bahwa tema kita tahun ini adalah tentang togetherness, what we value and do. Kebersamaan, apa yang kita hargai dan apa yang kita lakukan. Nah, kita tidak mungkin berbicara tentang kebersamaan tanpa berbicara tentang apa yang mengikat kebersamaan itu. Karena kalau kebersamaan itu diikat dengan kepentingan-kepentingan masing-masing individu, maka itu bukan kebersamaan, itu namanya saling memanfaatkan. Kalau kebersamaan itu dipicu, didorong oleh maksud-maksud yang buruk, maka kita menyebut itu bukan kebersamaan, tapi itu gerombolan, persengkongkolan. Nah, apa yang membuat kebersamaan menjadi kebersamaan? Jawabannya tentu saja adalah kasih. Dan saya harap kita tidak akan bosan-bosan mendengar khotbah yang bertemakan tentang kasih. Dan hari ini kita juga akan berbicara tentang kasih yang menggenapi hukum Taurat. Dan saya ingin memulai dengan kalimat ini. Kita sering berada dalam sebuah polarisasi, cinta yang tanpa aturan dan aturan yang tanpa cinta. Kita sadari atau kita tidak sadari, kita berada dalam polarisasi semacam itu.
Ada orang-orang yang mengatasnamakan cinta, tapi tidak punya aturan. Mereka mengatakan bahwa cinta itu berarti freedom, kebebasan untuk mencinta. Dan ada orang yang mengatakan cinta itu tidak pernah salah, katanya begitu. Makanya tidak heran kalau kita misalnya melihat di internet atau mungkin melihat di YouTube, kita akan menyaksikan beberapa pernikahan yang paling aneh yang pernah terjadi di dunia ini. Jadi ada orang yang menganggap bahwa dirinya itu berhak untuk mencintai siapa saja, dan cinta itu tidak pernah salah. Lalu ada orang yang menikahi misalnya gerbong kereta api. Ada seorang wanita yang menikahi stasiun kereta api. Bahkan ada seorang artis yang cukup terkenal di Inggris menikahi tugu batu yang ada di belakang rumahnya. Alasannya sederhana, kalau dia punya suami yang benar-benar manusia, suaminya tidak setia, meninggalkan dia. Tapi kalau dia menikahi dan punya suami tugu batu di halaman belakang rumahnya, dia merasa selalu dinantikan oleh suaminya, dan suaminya setia menunggu dia dan tidak mungkin berselingkuh dengan wanita yang lain. Mungkin saudara mendengar ini dan saudara berkata, wah, dunia ini tambah aneh ya. Memang dunia kita ini aneh, karena ada orang yang berpikir bahwa cinta tidak membutuhkan aturan, cinta tidak pernah salah, cinta tidak ada logika. Nah, tapi di sisi lain kita juga melihat ada orang yang menetapkan aturan tanpa cinta. Yang penting harus melakukan tanpa cinta sama sekali. Dan itu bisa terjadi di dalam keluarga kita. Orang tua bisa saja menjejali anak-anaknya itu dengan berbagai macam perintah dan larangan, tanpa menjelaskan maksud dari semuanya itu, tanpa mengungkapkan bahwa maksud dibalik semuanya itu adalah cinta orang tua kepada anak-anak. Ada orang tua yang terlalu saklek, terlalu strict gitu, terlalu kaku dan bangga dengan kekakuannya. Jadi mereka menganggap bahwa apapun yang sudah ditetapkan, ya sudah, tidak ada ruang sama sekali untuk fleksibilitas, tidak ada ruang untuk kasih karunia. Semuanya dipandang secara mekanis. Ini. Kalau ini berarti terjadi ini. Kalau ini terjadi ini. Tidak ada dinamika, tidak ada ruang untuk fleksibilitas. Dan inilah yang sedang menghadang kita. Di satu sisi ada cinta tanpa aturan, di sisi lain ada aturan yang tanpa cinta. Dan kalau ini terjadi, maka yang terjadi adalah ini. Cinta tanpa aturan adalah sentimentalisme. Aturan tanpa cinta adalah legalisme. Kalau kita cuma punya cinta tapi tanpa aturan, maka kita jatuh pada sentimentalisme. Hanya masalah perasaan-perasaan saja. Dan kita tahu kalau cinta tanpa kenyataan itu adalah pembohongan perasaan. Saya sudah pernah sampaikan itu di dalam khotbah-khotbah yang lalu. Cinta tanpa aturan itu juga cuma semacam penghiburan sementara untuk perasaan kita. Itu hanya bicara tentang feeling, what we feel. Padahal what we feel itu belum tentu koresponden dengan realitas. Belum tentu sesuai dengan kenyataan. Itulah sentimentalisme. Pokoknya kalau misalnya nih contohnya ya, orang sudah tahu pacarannya tidak sehat, sudah tahu selama pacaran tambah menjauhi Tuhan, bukan jatuh cinta tapi jatuh ke dalam dosa. Sudah tahu bahwa cowoknya ini manipulatif, memanfaatkan dia begitu rupa. Kadang kalau pas sadar begitu, habis ikut KKR mungkin, ikut Bible study mungkin begitu, pas sadar itu rasanya kepengen memutuskan hubungan yang tidak memuliakan Tuhan itu. Tapi pada saat memutuskan dan cowoknya menangis dan berkata, kamu tuh nggak ngerti betapa aku perlu sama kamu. Aku mau kehilangan semua alam semesta asalkan bukan kamu. Wah, langsung hatinya itu lah bum bum bum. Akhirnya kalah, semua penalarannya kalah. Masuk kepada perasaannya yang jadi pemenang. Itu adalah sentimentalisme. Tetapi aturan tanpa cinta itu juga sama buruknya. Itu akan melahirkan legalisme. Pokoknya ada aturan. Semuanya harus ikut. Mengapa harus ikut? Tidak peduli. Pokoknya harus ikut. Tidak ikut akan dihukum. Jadi orang-orang yang mengikuti aturan itu bukan karena respect, bukan karena menghargai, bukan karena mengasihi, tetapi karena takut dengan konsekuensi. Dan itulah yang disebut dengan legalisme. Hari ini kita akan belajar bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menentang dua kutub tadi. Memang perlu cinta, tapi juga perlu aturan.
Dua-duanya ada ketegangan, benar. Tetapi ketegangan itu harus dipertahankan di dalam sebuah keseimbangan. Mari saya mengundang kita semua untuk membaca di dalam Roma pasal yang ke-13. Roma 13 ayat 8 sampai yang ke-10. Kita baca bersama-sama Roma pasal yang ke-13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, saudara, saya tidak tahu seberapa sering saudara membaca bagian ini dan seberapa akrab saudara dengan bagian ini. Tapi bagian ini menurut saya adalah bagian yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Tapi sayangnya memang di dalam bagian ini ada hal yang diperdebatkan oleh para sarjana. Terutama yang diperdebatkan adalah sebetulnya mengasihi sesama di sini mencakup siapa saja. Apakah cuma orang-orang Kristen saja, sesama orang Kristen, ataukah ini mencakup semua orang? Nah, kalau saudara tidak membaca teks ini, saudara pasti akan menganggap, ya pasti semua orang lah. Orang Kristen kan harus mengasihi semua orang. Benar sekali, karena Roma 12 juga mengajarkan itu. Kita mengasihi musuh-musuh kita mengasihi semua orang. Tapi pertanyaan saya adalah di dalam teks yang baru kita baca, sebetulnya fokus Paulus terletak pada kasih di antara sesama orang percaya atau kasih untuk semua orang. Kalau kita membaca dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa yang terutama perintah ini memang untuk mengasihi di antara orang-orang Kristen. Tapi kalau saya mengatakan yang terutama, itu berarti bukan cuma itu. Cakupan perintah ini terutama untuk orang Kristen, tetapi tidak terbatas pada orang Kristen. Dan saya akan memberikan beberapa argumen dari teks yang kita baca tadi. Mengapa saya yakin bahwa perintah ini terutama untuk orang-orang Kristen? Karena Paulus mengatakan begini, hendaklah kalian saling mengasihi. Kalian saling mengasihi. Perhatikan kata yang dipakai di situ, kalian saling mengasihi. Jelas penerima surat ini adalah semuanya orang Kristen. Paulus tidak mungkin memberikan perintah kepada orang-orang di Roma yang bukan Kristen. Karena Paulus tidak punya kapasitas untuk itu. Dia hanya punya kapasitas di antara orang-orang Kristen. Sehingga ketika dia mengatakan saling mengasihi, itu wajar kalau kita tafsirkan di antara sesama orang Kristen. Lagi pula kalau kita melihat kata saling mengasihi di dalam seluruh perjanjian baru, maka kita akan menemukan sebagian besar di antaranya memang merujuk kepada kasih di antara orang Kristen. Hampir semuanya seperti itu. Alasan yang lain mengapa saya yakin ini terutama untuk orang Kristen adalah karena ada rujukan tentang Taurat. Tadi kita sudah melihat rujukan tentang Taurat, dikutip Taurat, kata Taurat muncul beberapa kali. Nah, kalau kita mengasumsikan ini untuk orang-orang non-Kristen, maka kita mungkin akan mengalami kesulitan. Bagaimana dengan orang-orang Roma yang bukan Kristen dan bukan Yahudi, yang tidak tahu tentang hukum Taurat? Otomatis perintah-perintah ini menjadi perintah-perintah yang asing bagi mereka. Kalau memang Paulus memberikan perintah untuk semua orang, mungkin Paulus akan menggunakan atau mengutip perintah-perintah yang lebih umum, yang sudah dipahami oleh semua orang, baik Kristen, baik Yahudi, maupun yang lain. Tetapi saya yakin walaupun bagian ini fokusnya kepada orang Kristen, tetapi tidak terbatas kepada orang Kristen. Mengapa saya yakin demikian? Karena di ayat yang ke-8a dikatakan demikian, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi ini konteksnya adalah kepada siapapun juga. Jadi bukan cuma kepada orang Kristen, tetapi kepada siapapun juga. Nah, dalam khotbah ini kita akan bertanya,
Mengapa kita harus saling mengasihi? Mengapa kita harus saling mengasihi terutama kepada sesama orang Kristen dan juga semua orang, tidak terkecuali. Mengapa kita harus saling mengasihi? Nah, saudara, ada 3 alasan mengapa kita harus saling mengasihi. Yang pertama adalah karena kasih hutang kepada sesama. Karena kasih adalah hutang kepada sesama. Saya bacakan ulang ayat 8a. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi, atau dalam bahasa Yunani, kecuali. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, kecuali hendaklah kamu saling mengasihi, atau secara hurufiah, kecuali untuk saling mengasihi. Saya bacakan ulang. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, kecuali untuk saling mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Ya karena Paulus mengatakan tadi di ayat yang kita sudah baca, ayat 8a, karena kasih itu adalah hutang kepada sesama. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, kecuali untuk saling mengasihi. Nah, saya ingin memberikan beberapa klarifikasi supaya kita tidak salah paham, karena saya lihat beberapa orang Kristen termasuk beberapa hamba Tuhan salah paham dengan ayat ini. Ayat ini tidak melarang orang berhutang. Jadi ini klarifikasi yang kita perlu pahami. Ayat ini tidak boleh dijadikan alasan untuk berkata jangan berhutang. Orang Kristen tidak boleh berhutang. Saya yakin itu adalah penafsiran yang keliru. Kenapa keliru? Karena kita harus membaca ayat 8 ini di dalam konteks ayat yang ke-7. Dan mari kita melihat bersama-sama. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Apa yang harus kamu bayar itu adalah hutang. Opheile. Jadi ini Paulus bicara tentang hutang. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Dengan kata lain, sebetulnya berhutang tidak salah, pada dirinya sendiri tidak salah. Motivasinya yang bisa membuat hutang itu salah atau tidak salah. Alkitab sendiri mencatat bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang-orang miskin, maka kita telah memiutangi Tuhan. Terlepas dari bagaimana kita menafsirkan ayat ini secara hurufiah atau figuratif, tetap artinya berhutang itu tidak salah pada dirinya sendiri. Alkitab juga mencatat bahwa kalau ada orang miskin berhutang kepada orang kaya, umat Israel, maka harus diberi hutang. Tapi tidak boleh ditambahin bunga kalau orang itu adalah orang yang miskin. Fakta bahwa ada aturan tentang pinjam meminjam berarti berhutang pada dirinya tidak salah. Yang salah mungkin adalah motivasinya. Kalau saudara berhutang bukan untuk hal-hal yang kebutuhan pokok, bukan untuk hal-hal yang membuat saudara itu bisa survive di dalam hidup. Saudara berhutang bukan untuk rumah misalnya, berhutang bukan untuk makan misalnya, tapi berhutang untuk handphone yang lebih bagus, berhutang untuk mengejar level hidup tertentu. Maka saudara perlu mempertanyakan hatimu, motivasimu apa. Jadi bukan hutangnya, tapi motivasinya seperti apa. Jangan sampai kita berhutang untuk sesuatu dan itu mencekik leher kita luar biasa, sehingga kita kehilangan damai sejahtera, kita tidak bisa memberi untuk orang lain, kita tidak bisa berpartisipasi di dalam pelayanan. Saya lihat beberapa orang terjebak pada hal-hal yang semacam itu. Tapi kalau kita mau berhutang, kredit di bank, tanpa mencekik leher kita, kita masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi saya itu adalah hal yang biasa, tidak perlu disalahkan. Nah, yang salah berikutnya mungkin adalah kalau saudara berhutang dan saudara tidak bayar. Dan ini pasti salah, berhutang dan tidak bayar. Itu maksud Paulus di sini. Janganlah kamu berhutang kepada siapapun juga, itu maksudnya cepat-cepat bayar. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Beberapa kali saya mendengar ada orang yang berhutang kepada orang lain hanya untuk memenuhi gaya hidupnya. Yang ironis adalah, ini aneh sekali, orang berhutang kepada orang lain, padahal yang dihutangi ini, yang kepadanya dia minta hutang, ini bukan orang yang kaya raya juga. Orang ya lumayan lah begitu.
Dia hutang kepada si B. Nah, si A ini yang punya hutang kepada si B, malah gaya hidupnya lebih tinggi daripada si B. Si A bisa beli baju yang bagus, luar biasa, tampil di medsos, luar biasa, liburan ke luar pulau, ke luar kota, tanpa membayar hutangnya lebih dulu kepada si B. Dan ini adalah karakter yang jelek dari orang Kristen. Kita tidak boleh menunda-nunda untuk membayar hutang kita. Kalau kita tidak bisa membayar, kita harus proaktif memberitahu orang itu, minta maaf, minta keringanan, waktu atau jumlah, atau saudara janji kapan bisa memberikan. Jangan sampai ditagih oleh orang, sangat memalukan. Saudara sudah berhutang untuk alasan yang salah, setelah itu saudara tidak mau membayar kepada orang lain. Itu maksud Paulus di sini. Dan ini saya mau buat klarifikasinya supaya kita semua bisa memahami. Nah, klarifikasi yang lain yang saya ingin berikan berkaitan dengan ayat ini adalah hutang yang tidak terbayar itu bukan hanya kasih kepada sesama. Kalau kita membaca ayat tadi kan kesannya begitu, tapi saya mau berkata begini, hutang yang tidak terbayar bukan hanya kasih kepada sesama, tetapi penghormatan kepada sesama di ayat yang ke-7 dan pemberitaan Injil kepada semua orang di pasal 1 ayat yang ke-14. Kalau kita membaca ayat yang ke-8a, kita menangkap kesan seolah-olah hutang kita itu cuma mengasihi sesama. Karena bunyi ayatnya kan, janganlah kamu berhutang kepada siapapun juga, kecuali untuk saling mengasihi. Kecuali untuk saling mengasihi. Jadi seolah-olah kata kecuali di sana artinya adalah ini hanya satu-satunya. Menurut saya maksud Paulus bukan seperti itu. Karena di ayat sebelumnya, di ayat 7 Paulus mengatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Termasuk salah satu yang kita bayar apa? Hormat kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, pada saat kita memberikan hormat kepada seseorang, bukan berarti hutang kita kepada orang itu lunas kan. Tetap kita harus menghormati orang itu di waktu-waktu kemudian. Memberikan penghormatan kepada orang lain, kepada orang tua misalnya, itu adalah hutang kita yang tidak bisa terbayar. Kita tidak mungkin cuma menghormati dalam 1 tahun. Karena kita harus menghormati seumur hidup orang tua kita. Paulus di pasal 1 ayat 14 mengatakan aku berhutang kepada semua orang. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, terpelajar dan tidak terpelajar. Hutang apa? Hutang untuk memberitakan Injil. Jadi ketika kita bicara tentang hutang di sini, di pasal 13 ayat yang ke-8a, jangan kita membatasi hutang kita hanya pada masalah mengasihi sesama. Tapi mengapa Paulus kalimatnya seolah-olah begitu? Janganlah berhutang kepada siapapun juga, kecuali untuk saling mengasihi. Bahasa Indonesia menerjemahkannya tapi dalam bahasa Yunaninya kecuali untuk saling mengasihi. Justru di situ ayat ini begitu menarik untuk saya. Kenapa? Karena Paulus seolah-olah mau memberitahu kita bahwa kasih kepada sesama itu bukan hanya sebuah perintah, tetapi dasar untuk semua perintah. Atau sebuah hutang yang melandasi hutang-hutang yang lain. Sebuah hutang yang melandasi hutang-hutang yang lain. Nanti kita akan lihat bagaimana Paulus menjelaskan. Memang dasar dari segala perintah adalah kasih. Tidak heran di ayat 8a ketika Paulus mengatakan, jangan kamu berhutang kepada siapapun kecuali untuk saling mengasihi. Paulus tidak melihat saling mengasihi hanya sebagai sebuah perintah. Memang benar itu sebuah perintah, tapi bukan cuma itu. Paulus melihatnya sebagai landasan bagi perintah-perintah yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah begini saudara, ketika kita membayar hutang penghormatan kepada orang lain misalnya, kita menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati pimpinan kita melakukannya juga karena kasih. Jadi kita berhutang penghormatan kepada mereka karena kita sadar kita berhutang kasih kepada mereka. Ketika kita menghormati, alasannya bukan karena kita takut kena konsekuensi. Kita menghormati karena kita mengasihi. Jadi hutang kasih ini melandasi hutang-hutang kita yang lain. Kita berhutang untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Mengapa kita berhutang?
Ya karena kita berhutang kasih kepada mereka. Ketika kita memberitakan Injil, itu karena kita mengasihi mereka. Jangan sampai dorongan kita adalah ya karena mereka itu salah. Mereka perlu memegang pandangan yang benar. Kalau dorongannya cuma semacam itu, maka kita tidak mengasihi mereka pada saat kita memberitakan Injil kepada mereka. Jadi kita harus paham benar-benar hutang kasih kepada sesama ini melandasi hutang kita yang lain. Tapi bagaimana kita bisa berhutang? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya misalnya berhutang kepada orang lain, itu karena orang lain memberi saya sesuatu. Mungkin saya berhutang budi, atau mungkin saya berhutang uang, atau saya berhutang barang. Kalau orang lain memberi sesuatu kepada saya, maka saya berhutang kepada orang itu. Tapi kan persoalannya semua orang tidak memberi kepada saya. Hanya beberapa saja yang pernah berbuat baik kepada saya, dan mungkin saya anggap itu sebagai hutang budi. Atau saya mungkin pernah pinjam uang ke bank misalnya, karena saya pernah ambil uang dari bank, maka itu hutang saya kepada bank. Tetapi kan tidak semua orang memberi sesuatu kepada saya. Lalu bagaimana saya bisa berhutang kepada semua orang? Jawabannya terletak pada ini. Bahwa sebetulnya hutang kita kepada orang disebabkan oleh pemberian Allah kepada kita. Pemberian Allah kepada kita membuat kita berhutang kepada orang lain. Mari kita melihat beberapa ayat yang penting tentang ini. Kita berhutang kasih kepada sesama karena Allah telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Saya bacakan 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, bahasa Yunaninya opheilo, berhutang, sesuatu yang harus kita lakukan, menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah opheilo, kita juga saling mengasihi. Yohanes 2 kali menerangkan kepada kita, karena Allah begitu mengasihi kita, kasih-Nya itu tanpa syarat, tanpa minta balik. Tetapi kasih itu mendorong kita, memberi kewajiban kepada kita untuk mengasihi orang lain. Saya pernah memberikan hadiah untuk anak saya. Saya tidak tahu anak saya ingat atau tidak ingat. Saya ingat. Saya tidak tahu ini nyata atau tidak nyata. Enggak, ini pasti nyata ya. Jadi saya pernah memberikan kado kepada anak saya, tapi bentuknya begini. Oke, kamu papa kasih uang sekian, tapi tidak boleh dipakai semuanya buat kamu. Kalian terima, tapi sebagian harus diberikan kepada orang lain. Jadi tidak boleh dinikmati semuanya. Jadi di dalam pemberian saya, sebetulnya saya memberi mereka kewajiban untuk berbagi. Di dalam pemberian saya sedang mengedukasi anak-anak saya, supaya dari kecil setiap kali mereka menerima sesuatu dari orang lain, mereka bisa menyalurkannya untuk orang lain. Nah seperti itulah 2 ayat yang tadi kita baca. Allah itu telah mengasihi kita begitu rupa, dan Allah tidak minta kita mengembalikannya. Tetapi itu membawa kewajiban bagi kita, pendidikan, pengajaran bagi kita. Apapun yang kita terima dari Tuhan, sebagian kita salurkan untuk orang lain. Itu keharusan bagi kita. Nah beberapa orang berkata begini, saya berhutang kepada Tuhan. Ada beberapa orang bilang begitu. Berkali-kali saya mendengar orang berkata, wah saya ini berhutang kepada Tuhan. Tuhan telah mengasihi saya begitu rupa. Tapi coba kita pikirkan, apakah benar kita ini berhutang kepada Tuhan? Sebab kalau kita bilang kita berhutang kepada Tuhan, maka itu akan menimbulkan persoalan teologis yang cukup mendalam bagi kita. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, apakah Allah menuntut kita untuk mengembalikannya? Itu pertanyaan penting. Dan kalau seandainya Dia memberikan sesuatu kepada kita, meminta kita mengembalikannya, berarti itu bukan anugerah. Itu transaksi. Dan seandainya kita bisa mengembalikannya, maka itu bukan anugerah. Itu adalah usaha kita.
Allah bukan memberikan kasih karunia, tapi Allah sekadar memberikan bantuan. Maka saya yakin yang benar adalah seperti ini. Kasih Tuhan kepada kita bukanlah hutang kita kepadanya. Dia tidak minta dibayar. Dia tidak butuh dibayar. Kita tidak mampu membayar. Tuhan tidak minta kita membayar. Karena benar-benar itu keluar dari hatinya, itu karena kasih karunia-Nya kepada saya dan saudara. Dia tidak minta kita membayar. Seandainya dia minta kita membayar, pertanyaannya, apakah kita mampu untuk membayar? Jawabannya adalah tidak mampu. Sehingga saya yakin saudara, kita ini berhutang kepada orang lain. Bukan karena kita berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang kepada orang lain karena Tuhan telah memberikan pemberiannya. Termasuk di dalam pemberian itu adalah kewajiban bagi kita. Itu alasan pertama mengapa kita harus saling mengasihi. Yaitu karena cinta adalah hutang kepada sesama. Kasih adalah hutang kita kepada sesama. Yang kedua alasannya adalah karena kasih adalah inti hukum Taurat. Ayat yang ke-9 saya bacakan. Ayat yang ke-9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul. Perhatikan kata tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Beberapa perintah yang disebutkan oleh Paulus di dalam bagian ini itu hanya mengacu kepada perintah yang horizontal. Kita tahu 10 perintah Allah, perintah 1 sampai 4 itu tentang relasi vertikal kita dengan Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung atau gambar untuk disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, hormati dan kuduskan hari Sabat. Itu semuanya vertikal. Mulai perintah 5 sampai 10 itu mengatur relasi secara horizontal. Tapi Paulus tampaknya tidak sedang mengutip secara detail. Kalau kita perhatikan misalnya, tidak ada perintah hormatilah ayahmu dan ibumu yang dikutip Paulus di sini. Tidak ada. Tidak ada perintah jangan mengucapkan saksi dusta misalnya, juga tidak ada di bagian ini. Bahkan yang ada pun penjelasannya tidak terlalu detail. Misalnya, Paulus cuma mengutip perintah yang ke-10 dengan kalimat begini. Jangan mengingini. Jangan mengingini. Minggu yang lalu saya menonton sebuah khotbah bersama dengan istri saya. Di situ pendetanya menyebutkan, jangan mengingini istri sesamamu. Gitu. Lalu istri saya usil senggol saya dan dia bilang begini, "Pak, ingat tuh, jangan mengingini istri sesamamu," gitu. Lalu sambil senyum saya jawab kepada dia, "Ya kalau gitu mengingini yang belum bersuami saja ya, berarti boleh begitu." Nah, istri saya kemudian tertawa, saya juga senyum-senyum sendiri, menyadari bahwa manusia sebetulnya selalu mencari kesempatan di dalam kesempitan. Makanya minggu ini ketika saya membaca kutipan Paulus tampaknya mengerti cara pikir saya. Tampaknya Paulus mendengarkan pembicaraan saya dengan istri saya. Makanya dia menuliskan begini, jangan mengingini. Berarti objeknya itu tidak terbatas. Jangan mengingini apapun juga yang bukan menjadi hak kita, yang bukan menjadi milik kita, jangan diingini. Dan Paulus juga sadar bahwa dia itu mengutipnya bukan detail. Makanya dia memberikan tambahan, dan firman lainnya juga. Dan firman lainnya juga, karena bukan cuma firman yang ini saja. Firman yang lainnya juga, Paulus mengatakan semuanya tersimpul dalam firman ini. Lalu dia mengutip dari sebuah perintah perjanjian lama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara perhatikan kata tersimpul di sana. Nah, perintah untuk mengasihi yang Paulus kutip dari Imamat 19 ayat 18 menyimpulkan semua perintah yang lain. Menyimpulkan semua perintah yang lain. Menyimpulkan itu maksudnya apa? Menyimpulkan itu maksudnya adalah menyatukan. Kalau dalam tulisan Paulus di dalam Efesus 1 ayat 10,
Kata Yunani yang sama dipakai untuk menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Nah, kita ingat, di dalam Matius 22, waktu Tuhan Yesus dicobai oleh beberapa orang pintar, ahli Taurat, orang Farisi, dia ditanya, perintah mana yang terbesar di dalam hukum Taurat? Wah, ini pertanyaan susah setengah mati. Karena kalau dijawab ada yang paling besar, nanti ada sebagian orang Yahudi yang protes. Semua perintah Allah itu sama, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang kurang penting. Tapi nanti kalau dijawab semua perintah sama, maka dia bertabrakan dengan sebagian besar orang Yahudi yang memang sudah punya pikiran perintah itu berjenjang. Masalah jenjang paling atas itu perintah mana bisa diperdebatkan, tapi sebagian besar orang Yahudi waktu itu meyakini bahwa perintah itu berjenjang. Pertanyaan ini sangat dilematis untuk Yesus, dijawab apapun salah. Tapi karena dia Yesus, dia punya hikmat yang luar biasa. Dia tidak mau menyebutkan perintah mana yang terbesar, tetapi dia menerangkan apa yang terbesar di dalam semua perintah yang ada. Apa yang terbesar di dalam semua perintah yang ada, yaitu mengasihi sesama manusia. Yang pertama dia sebut mengasihi Allah. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu Yesus Kristus di Matius 22. Paulus tidak menyinggung tentang kasih kepada Allah karena memang konteks pembicaraan di Roma 13 bukan tentang itu. Pembicaraannya tentang relasi secara horizontal. Makanya Paulus hanya mengutip perintah-perintah tertentu yang berkaitan dengan relasi dengan sesama. Dan Paulus menegaskan bahwa yang menyatukan semua perintah itu adalah kasih. Perintah itu sebetulnya walaupun kelihatannya beda-beda, tapi ada yang menyatukan, ada yang membuat semua perintah itu sama. Yaitu apa? Yaitu kasih. Beberapa waktu yang lalu saya memimpin webinar untuk orang tua siswa di satu sekolah di Jakarta. Dalam webinar itu ada pertanyaan, bagaimana orang tua pada saat yang sama itu bisa menerapkan disiplin yang sifatnya itu konsisten, jelas kepada semua anak, tapi pada saat yang sama pula orang tua itu bisa menghargai keunikan masing-masing anak. Bagaimana caranya? Nah, saya menjawab solusinya adalah orang tua fokus kepada yang esensi, bukan yang ekspresi. Kalau kita fokusnya kepada yang esensi, maka kita bisa tahu. Misalnya, anak dilarang minum es misalnya. Kita jelaskan esensinya apa. Sebab kalau kita tidak menjelaskan esensinya apa, anak itu bisa menangkap ekspresinya dan menyalahgunakannya. Misalnya kita beritahu anak kita, jangan minum es krim. Dia bisa saja minum es campur dan es yang lain. Tapi kalau kita memberikan esensinya, jangan minum es krim karena kamu sedang sakit, kamu membutuhkan minuman yang hangat. Nah, kalau kita menerangkan esensinya, maka dia langsung tahu segala macam jenis es ya tidak boleh dia konsumsi. Kalau kita menerapkan aturan yang berbeda untuk anak-anak yang berbeda, karena memang mereka masing-masing itu unik, kita harus menjelaskan esensinya, bahwa esensinya sama, yaitu kita ingin setiap anak berdisiplin, tetapi pendekatannya beda. Kita ingin memberikan teguran kepada semua anak yang salah, tetapi cara menegurnya berbeda. Tapi kita harus memberitahu semua yang ada di rumah, anak-anak kita harus dikasih tahu bahwa intinya sama, tetapi wujudnya berbeda karena mereka berbeda, sehingga perlu didekati secara berbeda. Kasih inilah, saudara, yang membedakan kekristenan dari yang lain. Di dalam kekristenan semua ketaatan kita dilandaskan pada kasih. Sehingga tidak salah kalau saya bilang begini, kekristenan adalah agama relasional, bukan sekadar ritual dan legal. Kekristenan adalah agama relasional, bukan sekadar ritual dan legal. Kita perlu memahami dengan benar bahwa kekristenan is about relationship antara kita dengan Allah. Jadi bukan cuma kita taat karena takut. Hubungan kita dengan Allah itu bapak dan anak, itu yang paling menonjol. Bukan tuan terhadap budak atau hamba, bukan itu. Walaupun benar kita ini adalah hamba Allah, tetapi yang ditekankan di dalam Alkitab itu adalah relasi bapak dan anak
Yesus Kristus dengan gerejanya juga disebutkan gambarannya adalah seperti mempelai. Itu bicara tentang relasi, bukan majikan dan karyawan. Saya tidak mengatakan majikan dan karyawan itu tidak ada relasi. Tetapi jauh lebih relasional kalau kita bicara tentang keluarga, bapak dan anak, tentang suami istri. Dan itulah kekristenan. Jadi bukan cuma tentang hal-hal yang sifatnya ritual. Kita beribadah, tepuk tangan, berdoa, memberi persembahan dan sebagainya. Itu adalah sarana untuk membangun relasi. Bukan cuma masalah yang legal. Jangan melakukan ini, harus melakukan itu. Semuanya ini menolong kita untuk memiliki relasi yang lebih baik dengan Allah. So it's all about relationship between us and God. Kita harus menyadari itu. Jadi di balik semua aturan yang ada kasih. Dan kita harus menjaga keseimbangannya ini. Ada ketegangan kadangkala, tetapi kita harus menjaga ketegangannya. Saya mau berkata demikian, tanpa dilandasi cinta, ketaatan menjadi aturan yang memberatkan dan membingungkan bagi kita. Tanpa dilandasi cinta, ketaatan menjadi aturan yang memberatkan dan membingungkan bagi kita. Kalau kita itu menaati perintah Tuhan bukan karena sadar Allah mengasihi kita, bukan karena kita membalas kasihnya Dia, bukan karena kita mengasihi Allah, maka semua ketaatan kita itu akan menjadi sesuatu yang memberatkan dan membingungkan kita. Mengapa saya mengatakan memberatkan? Ya karena munculnya itu dari kewajiban, dari keterpaksaan. Bukan dari kewajiban yang dilandasi oleh kasih sayang. Orang tua merawat anaknya, jelas tidak berat. Kenapa? Karena orang tua mengasihi anaknya. Tidak berat itu bukan berarti mendidik anak itu gampang, bukan. Maksud saya seandainya saudara diberi tugas yang sama, merawat orang lain yang saudara tidak cintai, maka itu akan menjadi sangat berat untuk saudara. Cinta kepada orang yang kita layani, yang kita rawat, itu membuat tugas kita menjadi lebih ringan. Itu poin saya di sana. Tetapi saya juga yakin bahwa kalau cinta tanpa aturan bukan cuma memberatkan, gitu. Aturan, maafkan, tanpa dilandasi cinta, ketaatan menjadi aturan bukan cuma yang memberatkan, tetapi membingungkan bagi kita. Membingungkan. Karena kalau tiap kali ada sesuatu, saudara itu harus tahu aturannya. Maka itu akan menjadi sesuatu yang membingungkan kita. Sebagai contoh adalah persepuluhan. Saya seringkali ditanya orang, apakah orang Kristen harus membayar persepuluhan? Wah, banyak hamba Tuhan bilang tidak harus. Kata persepuluhan tidak muncul di dalam perjanjian baru. Oh, hamba Tuhan itu mungkin perlu membaca lebih jelas karena Matius 23 ada kata persepuluhan di sana. Nah, saya tidak ingin membahas itu panjang lebar karena saya sudah pernah berkhotbah itu dan videonya juga sudah ada di YouTube. Tapi poin saya begini, saudara, kita ini tidak perlu memperdebatkan tentang detail persepuluhan. Kalau saya selalu bilang begini, seberapa besar hatimu, sebesar itulah persembahanmu. Seberapa besar hatimu, sebesar itulah persembahanmu. Nah, seberapa besar hatimu ditentukan oleh seberapa besar kesadaranmu tentang kasih karunia Tuhan untukmu. Kalau engkau menyadari bahwa kasih karunia Tuhan untuk engkau itu begitu besar, ya maka engkau akan mudah sekali untuk memberikan dalam jumlah yang besar. Kenapa? Semuanya itu berkaitan dengan kasih. Ada orang tanya, Pak, persepuluhan itu dari omset atau dari income? Mesti tanya gitu. Nanti kalau omset atau profit. Nanti kalau ditanya misalnya begini, oh ya itu dari profit. Nanti ditanya lagi, profitnya itu yang kayak apa Pak ya? Sebab kalau saya hitung-hitungnya ada beberapa yang belum terhitung ini Pak. Misalnya, oh saya kalau ke kantor itu kan pakai bensin Pak ya, naik mobil Pak, itu belum saya hitung Pak, boleh nggak saya kurangi? Oh nanti di tengah jalan saya pesan ini drive thru Pak, boleh nggak saya kurangi dan sebagainya. Nah pertanyaan semacam ini telah salah. Kenapa salah? Karena terlalu fokus pada aturan detail. Harusnya fokus pada hati kita dulu. Hati kita seperti apa? Kalau saya terus terang, saya nggak mau terlibat dalam aturan-aturan kecil begitu. Menghitung 1/10, waduh, dari semua yang saya terima, wah berat sekali. Kalau saya lebih memilih apa? Ya sudah kasih lebih dari 1/10, udah beres. Orang perjanjian lama saja memberi lebih dari dituntut 1/10. Mosok kita di dalam perjanjian baru memberi kurang dari itu. Jadi it's all about love. Bagaimana kita menaati dengan cinta. Tanpa dilandasi cinta, ketaatan menjadi aturan yang memberatkan dan membingungkan bagi kita. Tapi sebaliknya, perhatikan ini. Tanpa dibatasi aturan,
cinta akan menjadi perasaan yang liar dan membingungkan bagi setiap orang. Tanpa dibatasi aturan, cinta akan menjadi perasaan yang liar dan membingungkan bagi setiap orang. Saudara nanti tidak bisa membedakan mana cinta, mana nafsu. Mana jatuh cinta, mana jatuh ke dalam dosa. Saudara nggak bisa membedakan. Kenapa? Karena saudara nggak tahu aturannya. Cuma memodalkan cinta, memodalkan perasaan. Maka tanpa aturan itu akan menjadi perasaan yang liar sekaligus perasaan yang membingungkan semua orang. Karena orang bisa saja mencintai sesuatu yang salah. Mengapa kita katakan bahwa pedofilia itu salah? Mencintai anak kecil itu adalah salah. Ya karena kita tahu ada aturan di dalam mencintai. Anak kecil itu tidak sepatutnya dicintai dalam konteks romantisme. Kita tahu ada aturannya. Tapi aneh, orang-orang yang menentang pedofilia adalah orang-orang yang sama yang bisa membenarkan percintaan sesama jenis, misalnya begitu, LGBTQ. Mereka seolah-olah ketika berhadapan dengan LGBTQ, mereka mengatakan nggak ada aturan, ini memang tidak salah. Apakah benar tidak salah? Beberapa orang berkata kepada saya, kita ini jangan pusing untuk mencari tahu itu salah atau benar. Tugas kita itu mengasihi. Jawaban saya sederhana, tugas kita bukan mengasihi saja. Dan mengasihi wujudnya bukan cuma menyetujui saja. Kita perlu menilai itu benar atau salah. Sesuai Alkitab, secara logika, secara common sense. Kalau memang itu salah ya kita beritahu. Teguran kita, nasihat kita adalah wujud kasih kita kepada mereka. Jadi jangan sampai kita keliru memahami hal itu. Nah, alasan yang ketiga mengapa kita harus mengasihi sesama adalah karena kasih merupakan kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya bacakan ayat 8b dan 10. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara perhatikan kata memenuhi, kata kegenapan muncul di sana. Jadi kasih itu memenuhi atau menggenapkan hukum Taurat. Tapi apa artinya menggenapkan di sana? Kalau saya memahaminya, kata menggenapkan di sana, saya setuju dengan sebagian besar penafsir, menggenapkan di sana artinya adalah menaati dengan memadai. Di ayat 8b dipakai kata kerja pleroo, di ayat 10 dipakai kata benda pleroma, tapi artinya sama, yaitu menaati dengan memadai. Jadi bukan hanya pasif menghindari yang jahat. Ayat 10a kan itu pasif itu. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama, ayat 10a. Karena itu kasih menggenapi hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saya setuju bahwa ketika kita tidak melanggar perintah-perintah tadi, kita mengasihi orang lain. Tetapi tidak cuma berhenti sampai di situ. Saya setuju bahwa kalau kita tidak mencuri, berarti kita tidak melakukan yang buruk kepada orang lain. Kita tidak mengambil harta properti mereka. Kalau kita tidak berdusta, maka kita tidak merusak reputasi orang lain. Saya setuju. Tapi kalau kita berhenti cuma di situ secara pasif, maka kita telah salah. Makanya saya sengaja meletakkan ayat 8b dan ayat 10. Karena di ayat yang ke-8b itu lebih aktif sifatnya. Bahwa kita dengan kasih, kita itu menggenapi hukum Taurat. Di ayat 10 itu lebih pasif sifatnya. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. Jadi kita harus menjaga keseimbangan itu. Bukan cuma menghindari larangan, tetapi melakukan perintah. Kalau saudara tidak melanggar aturan, bukan berarti saudara mengasihi. Misalnya, saudara tidak melakukan apapun terhadap orang-orang marginal, orang-orang yang malang, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara tidak melakukan apapun. Saudara tidak menghina, saudara tidak mengejek. Apakah berarti saudara mengasihi mereka? Jawabannya adalah tidak. Bersikap pasif saja itu salah. Walaupun kita harus pasif terhadap larangan, tetapi kita harus aktif terhadap perintah. Tapi bagaimana kita bisa menaati secara memadai? Apakah itu karena kita sendiri mampu untuk melakukan? Kita mengasihi orang lain
dengan usaha sendiri dan kita mampu untuk menggenapi Taurat, saya yakin maksud Paulus bukan begitu. Kita tidak boleh memisahkan Roma 13 tadi dengan apa yang sudah Paulus sampaikan di Roma pasal 8. Mari kita melihat Roma pasal 8, saya bacakan ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi ketaatan kita secara memadai melalui kasih kita kepada sesama, itu bukan hasil usaha kita, tapi itu hasil karya dari Kristus dan Roh Kudus. Kristus telah memenuhi semua tuntutan hukum Taurat selama dia hidup. Kristus telah menanggung kutukan hukum Taurat pada waktu dia mati. Itulah sebabnya kita mampu menaati hukum Taurat dengan memadai, bukan karena kita baik, tapi karena dasar dari karya Kristus yang sempurna. Tapi bukan cuma karya penebusan Kristus, tapi juga pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita memerlukan bimbingan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang Paulus sebut di Roma pasal 5, yang mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Roh Kudus yang terus membakar hati kita dengan kasih kepada Kristus. Kasih Kristus di atas kayu salib dicurahkan terus di dalam hati kita. Dan kasih itulah yang mendorong kita untuk mengasihi orang lain. Roh Kudus mengingatkan kita tentang perintah-perintah Kristus, sehingga kita bisa didorong, dicondongkan kepada ketaatan. Tapi saya mau berkata begini, walaupun Kristus itu penting, walaupun Roh Kudus itu penting, kita jangan melupakan kita itu dilibatkan di dalam ketaatan kita. Dalam kalimat saya begini, Kristus tidak membatalkan, Roh Kudus tidak menggantikan. Karya keduanya adalah jaminan bagi ketaatan kita. Maksudnya adalah begini, ketaatan Kristus di atas kayu salib tidak membatalkan hukum Taurat. Tetap tuntutan hukum Taurat itu berlaku, tapi bukan ekspresinya, esensinya yang berlaku. Misalnya, jangan membunuh, itu intinya adalah jangan membenci. Mungkin kita tidak membunuh mengambil nyawa orang lain, tapi kalau kita membenci orang itu, ya sama saja, karena Tuhan melihat hati kan, bukan melihat perilaku kita. Kita sudah mendengarkan poin ini di dalam khotbah 2 minggu yang lalu. Kita perlu menyadari dengan baik, saudara, bahwa semua esensi hukum Taurat masih berlaku, walaupun ekspresinya sudah tidak berlaku. Misalnya kalau kita panen, tanah kita tahun ke-7 jangan dipakai, biarkan itu orang-orang miskin, orang asing yang memakai tanah kita. Ekspresinya tidak berlaku, tapi esensinya berlaku, yaitu kita harus memperhatikan orang-orang miskin. Di antara semua yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan, kita harus memberikan, menyisihkannya untuk mereka. Jadi semua esensi masih berlaku dan kita harus menaatinya. Tapi bukan ketaatan kita yang membuat kita diselamatkan. Saya harus garis bawahi itu. Bukan ketaatan kita yang membuat kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Adalah ketaatan Kristus, adalah kebenaran Kristus yang membuat kita diselamatkan, dibenarkan di hadapan Tuhan. Tapi kita menaatinya dengan dasar itu. Kita menaatinya dengan pimpinan Roh Kudus. Kristus tidak membatalkan, Roh Kudus tidak menggantikan. Roh Kudus tidak berkata, oke, kamu pasif saja, biar aku yang melakukan. Tidak. Kita juga harus take action. Antara kasih dan aturan, ini penting untuk kita jaga keseimbangannya. Antara kepasifan dan keaktifan kita, juga kita perlu jaga keseimbangannya. Nah, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kalimat. Kasih tanpa tindakan nyata adalah romantisme yang tidak berguna. Kasih tanpa tindakan nyata adalah romantisme yang tidak berguna. Tidak peduli saudara seromantis apa mengungkapkan kasihmu, tidak peduli saudara sesering apa mengucapkannya, tidak peduli seberapa kreatif saudara mengekspresikannya, kalau tanpa tindakan nyata, itu hanyalah romantisme yang tidak ada gunanya. Kasih itu bukan cuma perasaan, tapi tindakan. Kalau saudara punya kasih, maka saudara akan bertindak sesuai dengan kasih itu.
Kalau saudara selama ini tidak peduli dengan orang lain, maka saya yakin persoalannya bukan saudara tidak punya kesempatan. Persoalannya adalah saudara tidak punya hati, bukan tidak punya kesempatan. Sebab orang yang punya hati, dia akan selalu cari kesempatan, akan selalu menciptakan kesempatan untuk berbagi dan mempedulikan orang lain. Saya menantang setiap kita, terutama jemaat REK di tempat ini. Saya menantang kita semua dimanapun sekarang saudara berada. Mari tunjukkan kepedulianmu, kasihmu kepada sesama. Kalau engkau kesulitan mencari alasan untuk mengasihi sesama, ingat bahwa Allah telah memberikan segalanya kepada engkau. Dan itu cukup sebagai alasan kita untuk mengasihi sesama. Saya benar-benar menantang kita. Di masa pandemi yang sulit ini, banyak orang membutuhkan perhatian, dukungan, bantuan kita. Mari jangan cuek. Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Tanyakan kepada para rohaniwan di sini, pada para pengurus di sini, apa yang saudara bisa lakukan untuk membantu orang-orang lain yang sedang membutuhkan. Mari kita periksa hati kita ketika kita berdoa. Dan sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya firman Tuhan ini bisa kami terima dengan lemah lembut. Kami tidak membela diri, tidak mencari dalih, tidak melakukan pembenaran-pembenaran yang bertabrakan dengan firman-Mu. Kami semua hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar, kami mohon ampun di hadapan-Mu karena kami selama ini hidup egois, hidup untuk diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kami. Dan kiranya kasih Kristus di atas kayu salib menggerakkan kami, membakar hati kami terus menerus, supaya kami mulai mengasihi orang lain. Karena kami sadar kami berhutang kepada semua orang yang Tuhan letakkan di sekeliling kami maupun orang-orang lain yang kami ketahui. Karena kami tahu bahwa kasih adalah esensi dari hukum Taurat dan kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang digerakkan oleh kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan ke nomor rekening yang sudah tertera di layar. Firman Tuhan berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri, kini ku miliknya. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan, tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Hati senangku diselamatkannya, dahulu budak, kini ku bebas, dia tebusku dengan darahnya, kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri.
Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh menikmati ibadah kepada Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, kami boleh kembali lagi ditegur oleh firman Tuhan yang menguatkan kami dan terus meneguhkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami pun juga boleh memberikan persembahan. Kiranya kami berdoa, biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh digunakan sebaik mungkin, boleh digunakan untuk kerajaan Tuhan, dan kami pun juga berdoa untuk setiap orang-orang yang akan mengelolanya. Biarlah Tuhan beri hikmat takut akan Tuhan supaya boleh mengelola persembahan ini dengan tanggung jawab dan dengan baik. Ya Tuhan, kami teringat akan beberapa daerah di Indonesia yang terkena bencana alam. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan menyembuhkan segala ketakutan para korban bencana alam. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemerintah di dalam mengatasi beberapa daerah yang terkena bencana alam. Biarlah setiap bantuan pun juga boleh diterima baik oleh para korban bencana. Kami berdoa untuk semua hamba Tuhan Rek. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan kekuatan, supaya setiap hamba Tuhan yang ada di REK boleh mengembangkan talenta yang Tuhan berikan secara maksimal. Biarlah melalui setiap pelayanan dari hamba Tuhan di REK, jemaat di REK pun juga boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami pun juga berdoa teringat akan radio yang gereja kami layani di Papua Barat. Kiranya boleh setiap program-program yang ada di radio di Papua Barat disorong Tuhan, boleh disiarkan, dan setiap program-programnya boleh memberkati masyarakat yang ada di sana. Inilah doa kami, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk, kita akan menyaksikan pengumuman. Halo jemaat sekalian, senang sekali Anda bergabung kembali di Tele Ibadah REK. This is our church, this is our home. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda, yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin mengenal REK secara lebih mendalam, atau terhubung dengan komunitas tertentu di REK, kami mengundang Anda untuk mengikuti Zoom meeting selesai ibadah. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman dan pengharapan Anda akan semakin dikuatkan dalam Kristus melalui topang Roh Kudus. Mari luangkan waktu beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun di minggu depan. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Bergabunglah bersama discipleship group di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Halo teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silakan menghubungi kontak berikut ini. Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja REK Minden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Akan dilaksanakan kelas katekisasi mulai bulan Februari via Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikuti, silakan dapat mendaftar ke gembala lokal masing-masing dan mengisi link berikut ini.
informasi pada minggu ini. Stay safe, stay healthy, God bless you, and see you next week. Mari jemaat, saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah doksologi. Puji Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai dengan Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.